Halo Sobat Ali Topan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Pada episode kali ini saya akan mengajak Sobat semuanya untuk berkunjung ke Pantai Sanggar yang terletak di Desa Jenglung Harjo, Kecamatan Tanggung Gunung. Bagi Sobat semuanya yang ingin lebih tahu lagi tentang pantai ini, simak terus video dari kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Pantai Sanggar terletak di Desa Jenglung Harjo, Kecamatan Tanggung Gunung. Pantai Sanggar ini adalah salah satu di antara 5 pantai yang merupakan daya tarik wisata pantai Kecamatan Tanggung Gunung. Pantai ini tidak jauh dari lokasi ruas jalan Pantai Selatan Jawa yang saat ini masih dalam tahap konstruksi. Desa Jenglung Harjo sendiri merupakan salah satu desa paling selatan dari Kecamatan Tanggung Gunung, berbatasan dengan Kecamatan Kalidawir. Kondisi permukaan tanah Desa Jenglung Harjo berada di daerah perbukitan pesisir selatan pada ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut, sehingga permukiman yang ada terletak di sepanjang jalan atau linier. Selain lebih ekonomis, tidak banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk permukiman karena kontur tanahnya yang berbukit dan rawan longsor. Untuk menuju ke Pantai Sanggar, sobat semuanya harus melewati jalan tanah yang kontur permukaannya berbukit-bukit. Melintas di jalan akses pantai memberikan sensasi pengalaman tersendiri. Perbukitan khas pesisir selatan merupakan landscape alam pesisir yang tidak pernah surut untuk dieksplorasi. Sepanjang jalan akan banyak ditemui perkebunan yang dikelola warga di atas dan di dasar bukit. Kita sekarang berada di persimpangan jalan di Desa Jenglung Harjo, yang mana di persimpangan ini kita ditunjukkan rambu yang mengarah ke Pantai Sanggar dan juga Pantai Ngalur. Jadi di rambu-rambu tertulis jelas ke Pantai Sanggar ini 3 km dan ke Pantai Ngalur 1,5 km, jadi lebih panjang ke Pantai Sanggar. Nah, untuk pengenalnya bisa dilihat di sini ada rumah dan juga seperti pos warna wisata Pantai Sanggar yang ada di penghujung jalan. Nah, sekarang kita akan menuju ke kanan ke Pantai Sanggar. Dari pangkal ruas, kondisi jalannya cukup baik ya, dengan perkerasan beton dan juga lebar jalan yang cukup untuk kendaraan roda 4. Nah, ini jalannya cukup menanjak lur. Nah, mungkin kalau kondisi cuaca kemarau ataupun kondisi cuaca kering relatif lebih mudah ya. Nah, ini sekarang masuk jalan di jalan beton yang menyempit. Jadi yang sebelumnya antara 4-5 meter sekarang tinggal 1 meter. Nah, tapi jalannya masih nanjak lur. Dan ini menikung. Ya, masih relatif bisa dilewati dengan kendaraan roda 4, tapi ya dengan tetap berhati-hati ya. Nah, ini ada rambu yang ke kanan ke Pantai Sanggar, yang ke kiri ke Ngalur. Kita ke Sanggar dulu. Nah, ini kalau dengan mobil jeep relatif mudah ya, tapi karena dengan kendaraan roda 4 biasa saya rasa agak kesulitan, apalagi kondisi jalannya yang berupa tanah dan juga naik turun dan juga banyak semak-semak.
ini juga akan menyulitkan. Nah, ini masih ke sini lur. Perjalanan 3 km kalau berupa jalan tanah ya relatif lama ya, tidak sesingkat ketika kita melintasi jalan yang beraspal atau jalan beton. Apalagi ini jalan perbukitan yang kondisinya naik turun, ini juga perlu waspada. Ini sepertinya masih nanjak terus lur. Ini rawan kalau musim hujan, jalannya licin, apalagi ditambah kondisi jalan yang berbatu seperti ini akan semakin sulit. Nah, sekarang kita tiba di mana yang ke Sanggar ini? Pantai Sanggar. Yang ke arah sini lur. Masih perkebunan ya. Wah, ini susah kalau roda 4 ya. Kalau nggak hati-hati betul bisa masalah. Jung sendiri. Nah, ini ada posnya lur. Apalagi ini ada sungainya seperti ini, ya tidak bisa ya. Masih sepi lur. Ya ada kampung-kampung ya. Oh, anak pantainya ini. Anak warungnya ya nih. Wah, ya apik ya. Secara fisik, Pantai Sanggar memiliki garis pantai sepanjang 350 meter. Bentuk pantainya melengkung menghadap ke arah tenggara. Sangat cocok dijadikan sebagai spot sunset di pagi hari. Pantai ini juga memiliki pasir berwarna putih dan air laut yang jernih. Selain itu juga memiliki ombak yang sedang sehingga para wisatawan dapat bermain air di sepanjang tepi pantai. Meskipun harus tetap waspada karena banyak batu karang kecil yang letaknya menyebar hampir di sepanjang pantai. Pantai ini masih cukup alami dengan beberapa tumbuhan khas pesisir yang masih banyak ditemui di sekitar pantai, seperti pohon ketapang, pandan laut, dan juga pohon palem. Semakin mendekat ke tepian pantai, jumlah pepohonan yang ada semakin rapat dan rimbun. Banyak juga pepohonan yang tumbuh di atas karang, menutupi hampir seluruh permukaan karang yang menjadi batas sisi timur dan juga sisi barat Pantai Sanggar. Salah satu spot yang menarik dari Pantai Sanggar adalah tebing yang ada di sebelah barat. Tebing yang menjorok ke laut ini menjadi salah satu tempat favorit bagi para pengunjung untuk berfoto dan mengabadikan momen. Akan tetapi lokasi yang terjal dan berada di ujung pantai mengharuskan para pengunjung untuk berhati-hati saat menuju lokasi ini. Wisata pantai ini resmi dibuka pada tahun 2017 yang lalu. Semenjak di awal pembukaan, pantai ini mampu menarik banyak wisatawan, baik wisatawan lokal maupun luar daerah Kabupaten Tulungagung seperti Sidoarjo, Jombang, dan juga Kediri. Menurut penuturan warga sekitar pantai ini di masa kejayaannya selalu ramai oleh pengunjung. Bahkan menjelang libur panjang dan akhir pekan selalu penuh dengan para pengunjung. Banyak di antara mereka yang mendirikan tenda dan bermalam di tepi pantai, menghabiskan malam bersama rekan sejawat sambil membakar ikan laut dan juga membuat api unggun.
Niki lek wayah rame niku dinten napa Bu lek teng pantai niki? Hari Minggu, Mas. Hari Minggu nggih. Hari Minggu lah latihan. Ini tanggal merah be. Latihan. Rame nggih. Ya lepas Jawa be. Terus mungkin. Lek sing ngemping napa nggih wonten Bu teng mriki Bu damel tenda-tenda ngaten niku. Malam Minggu tanggal merah ngoten masih ada. Oh. Tenda-tenda ada. Selain lentune niku napa aktivitasé Bu nek teng anu mancing napa nggih mung foto-foto mawon teng mriki? Mancing nggih. Napa niku? Foto-foto. Bakar-bakar iwak ngaten iki teng mriki nggih. Kadang petuayan ngoten niku. Oh, ndamel betu ayam piyambak terus dibakar teng mriki. Bakar. Oh. Sampai sosis seperti bakarinya. Lari-lari. Nggih. Lek asaline pengunjunge kata saking pundi, Bu? Istilahnya sepengetahuane ibuke Kediri nggih Sidoarjo. sampai Sidoarjo Kediri nggih sing mriki nggih. Terus kata buatan niku. Lah mriki mboten wonten sing sajian iwak laut to, Bu, lek teng mriki? Lek nek rame ngoten niku kula nggih Sajian? Mas, nggih. Oh, Lengkap lek nek pecel nggih enten napa niku ikan bakar. Ikan Nggih, bakar. suami nggih ngadep kula tasik. Oh. Jalan dereng rusak niku. Ratusane rusak sepi malih. lho pas radosane apik niku napa nggih kendaraan roda 4 saged mriki, Bu? Saged Mas. Oh, Iki nggih. Ruame niku. Rame nggih. Ruame. niku tahun-tahun pinten lek pas wayah rame niku, Bu? Tapi nggih saderenge corona lho Mas. 2018 berarti nggih. Nggih. Corona kan 2019, 2020. Saderenge niku ruame. Terus akhirnya corona lockdown itu wopi malih gak boleh loh kembul bun Gembul sik embul. itu belut nih kalau belut juga ini apa tak milik tak ini ya. Gembul milik belut. Ratane radosane sae nggih kathah sing mriki nggih, Bu. Ada mas ini krim kuat Mas. Saniki sing kathah nggih tiap bocah-bocah ndamel sepeda motor ngaten niku Nggih, nggih. sakniki. Tapi lek nek mobilan nggih kadang ojek kadang napa niku ojek kadang jalan kaki Saking mriko niku, saking Jenglung Harjo. nggih. Wah, ya wadul banget. Iki ngeluh. Oh, ngeluh. Nah, di parkir atau itu. Sepeda motor atau sepeda motor. Ojek nggih mboten mobil nggih. 25 sampai. 25 saking pundi? Saking Saking iki tampung 25, PP 50. 50. Satu jalan ya 25. Dados nggih nate rame niki, Bu nggih. Iya, Mas. Dan rame mboten nyata iki mboten saged lenggah. Oh, malahan Nggih. Kula pinten rewange sekawan. jenengan Nggih. Niku tasik yo kepyo mboten saged anu nggih. buatan nek kendil-kendil. Ya kula kan ngadep ikan bakar, dia pecel, Nggih. ini telur ngoten itu lengkap. Lah menurut jenengan niku sing garai napa sepen niku napa, Bu? Napa radosane? Sambate lari-lari niku Kak, napa radosane? Berarti radosane kait saderenge corona nggih pun anu nggih, rusak punan nggih. Nggih, rek. Banjir ngoten niku kan radosane ngalen-ngalen ngoten Mas. Iya, rusak. Lek banjir nate teng mriki, Bu. Anu
Boten temen des kados anu ngoten. Oh, radosan sing anu kali niku nggih. Nggih, Amber ngaten nggih. amber. Nek Oh, antere napa boten bedah kan amber. nggih nggih. Kita jadi begini gitu ya. Kita akan berkeliling di area sekitaran Pantai Sanggar lor. Jadi kita akan melihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di Pantai Sanggar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Pantai Sanggar dilengkapi dengan beberapa gazebo kalau kita lihat yang memang diperuntukkan untuk pengunjung. Jadi di sini ada semacam tempat istirahat yang berupa rumah panggung, di mana ini biasanya dipakai oleh wisatawan untuk bersantai ataupun berkumpul bersama keluarga. Dan di sini juga terdapat semacam warung ya, dari yang memang tapi sudah rusak kondisinya, yang mungkin sebelumnya dipakai untuk tempat menjajakan makanan ataupun minuman ringan. Kalau suasananya sendiri seperti ini lur. Jadi wilayah pantai dari Sanggar ini terlihat seperti ini, dipenuhi beberapa tumbuhan-tumbuhan pantai yang memang jadi ciri khas tanaman pesisir, seperti halnya nyamplung, palem, banyak laut, yang merupakan tumbuhan yang merupakan ciri khas wilayah pantai. Sebenarnya dari pantainya sendiri cukup bagus loh ya. Pantainya yang biru, kemudian airnya yang bersih, pasirnya yang putih. Ini sebuah perpaduan yang bagus, perpaduan yang cantik untuk sebuah pantai. Nah, ini kita lihat di sini. Tapi memang kondisinya ya seperti ini loh ya. Jadi karena mungkin barangkali minim perawatan, jadi banyak sekali sampah-sampah, baik dari sampah alami dalam arti sampah-sampah dari dedaunan, dan juga dari berupa sampah dari para pengunjung seperti makanan ringan ataupun minuman ringan. Nah, ini juga ada beberapa gazebo yang sebenarnya kondisinya sudah rusak. Tapi secara landscape sebenarnya pantai seperti halnya kalau kita ke pantai Sioro ataupun ke pantai Geladak, kurang lebih ya seperti ini. Tapi Geladak ini pantainya cukup besar ombaknya. Kalau ini juga relatif sedang, artinya kita bisa bermain-main di pesisir, tapi dengan kondisi yang harus berhati-hati dengan selalu waspada. Gelombang wabah COVID banyak sekali mengguncang usaha pariwisata di sebagian besar Indonesia. Pergerakan yang dibatasi serta pengetatan aturan berkunjung menyebabkan wisata pantai terbengkalai dan tidak terurus. Selain itu, usaha-usaha yang berkaitan dengan pariwisata seperti usaha transportasi dan usaha kuliner pun mengalami defisit keuangan, dan tidak sedikit pula yang pada akhirnya menutup usaha mereka. Dengan penurunan jumlah pengunjung wisata, secara tidak langsung juga menyebabkan penurunan pendapatan dari retribusi tempat wisata, sehingga banyak pengelola wisata baik swasta maupun pemerintah yang tidak mampu lagi melakukan perawatan tempat wisata. Sehingga banyak sekali fasilitas-fasilitas wisata yang rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik.
Salah satunya adalah pemeliharaan jalan akses ke tempat wisata yang tidak dilakukan meski banyak dari segmen jalan yang ada mengalami kerusakan dan juga longsor. Tiga tahun semenjak Covid, dunia wisata mulai bangkit sedikit demi sedikit. Perekonomian kembali berputar meski dengan putaran yang masih lambat. Banyak di antara para pelaku usaha wisata berharap kunjungan wisatawan bisa kembali seperti dulu lagi. Untuk itu perlu perhatian semua pihak untuk mengupayakan kembali bangkitnya wisata Pantai Sanggar yang di masanya pernah berjaya dan juga menjadi salah satu wisata pantai favorit di Kabupaten Tulungagung. Ya itu tadi sobat semuanya episode jalan-jalan kita di Pantai Sanggar di Desa Jenglungharjo, Kecamatan Tanggung Gunung. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan informasi dan video yang lebih menarik. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, komen, and subscribe.